Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast kali ini kita mengangkat tema Aku Bukan PNS Parasit. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Kali ini saya bersama narasumber kita, Mbak Suci, yang sudah siap memberikan jawaban atas pertanyaan yang saya berikan. Baik, untuk Mbak Suci mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik Pak Sekar, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Suci Indriani, nama panggilan saya Suci, dan sekarang ini saya sedang bertugas di Unit Penyelenggara Bandar Udara kelas 3. Bagaimana nih kabarnya Mbak Suci? Sehat kah? Alhamdulillah sehat Mbak. Bagaimana dengan keadaan Mbak Sekar sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Oke, mungkin bisa kita mulai saja ya. Pertama-tama saya ingin bertanya nih Mbak, apa sih pemahaman Mbak Suci terkait PNS Parasit itu? Jadi sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Sekar, hal yang pertama harus kita ketahui itu apa sih parasit itu? Jadi parasit itu organisme yang hidup di dalam tubuh manusia yang dia tuh menyerap nutrisi dalam tubuh manusia tanpa memberikan bantuan atau manfaat lain. Jadi kenapa sih PNS bisa dianalogikan sebagai parasit? Itu karena menurut saya sudah banyak oknum PNS yang hanya menunggangi pemerintah dan membebani negara dengan contoh oknum PNS yang seharusnya kerja tapi mereka lebih memilih main game atau ngopi di kantin. Jadi itu termasuk ke dalam PNS parasit karena tidak ada kontribusi langsung bagi tempat kerjanya. Kurang lebih seperti itu Mbak Sekar. Saat ini stigma masyarakat mengenai PNS kan kurang bagus ya Mbak, sampai ada istilah PNS Parasit. Kalau Mbak Suci sendiri, pasti bukan PNS Parasit ya Mbak? Pastinya bukan dong Mbak. Jadi sesuai tema kita hari ini, aku bukan PNS parasit ya. Jadi memang adanya beberapa oknum yang suka curi-curi waktu untuk ke mall atau ngopi di kantin. Itu sebenarnya ada, tapi nggak semuanya gitu. Nah, betul Mbak. Mungkin banyaknya media yang mengabarkan mengenai PNS adalah pekerjaan yang enak, bisa santai, cuma datang, absen, pulang. Sebenarnya nggak juga Mbak, karena kita itu sebagai PNS kita itu punya job desk masing-masing, karena setiap pekerjaan itu ada plus minusnya. Kalau kita kelihatan santai mungkin itu hanya oknum menurut saya. Menurut Mbak Suci, gimana ya caranya mengubah pandangan masyarakat terhadap PNS yang dibilang parasit ini? Untuk mengubah pandangan rakyat terhadap PNS, yang menurut saya sendiri itu kita harus memahami dan memedomani apa yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang aparatur sipil negara beserta turunannya, yaitu peraturan pemerintah dan peraturan menteri masing-masing kementerian, dan apa yang menjadi himbauan presiden yaitu core values ASN harus dipelajari dan dipedomani dan berinovasi mengenai cara menghimbau masyarakat yang akurat, seperti apa mungkin dengan menggunakan media sosial dengan peraturan yang berlaku sekarang. Menarik nih ya obrolan kita hari ini. Kita sebagai ASN harus bisa mengubah citra menjadi lebih baik melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan core value. Pada akhirnya stigma jelek masyarakat PNS akan mereda dengan sendirinya ya Mbak. Iya betul, karena kita tuh nggak bisa mengontrol apa yang media angkat di luar sana. Yang bisa kita kontrol adalah pelayanan yang kita berikan. Semakin baik pelayanan, maka semakin baik juga feedback dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, apa sih motivasi dan pesan-pesan dari Mbak Suci agar terhindar dari PNS parasit itu? Kita sebagai seorang ASN itu kita harus menjadi sosok teladan ataupun sosok yang menjadi sorotan masyarakat. Jadi kita harus berlaku sesuai dengan norma yang berlaku, dan jadilah PNS yang bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungan sekitar, bangsa dan negara, yang bekerja untuk kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintahan melaksanakan tugasnya. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Sudah banyak nih yang kita bahas hari ini. Semoga pembahasan hari ini bisa menambah wawasan bagi kita semua ya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Suci yang telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk sharing bersama kita. Mungkin sekian podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.